Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Apriani dengan NIM 2011270017, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3 kelas A, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dosen pengampu Sepri Dinarman MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama tentang sejarah suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dari sejarah suku bangsa yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang sejarah suku bangsa suku dalam di Papua. Papua merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West Nugini. Masyarakat dari suku Papua, mereka masih memegang teguh sistem tradisi adat istiadat yang masih terjaga dengan kental dan masih terus mereka lakukan dan mereka teruskan dari dulu hingga sekarang, dari masa nenek moyang mereka. Adapun suku yang ada di Papua yaitu dibedakan menjadi dua, suku Asmat dan suku Amugeme. Adapun karakteristik dari masyarakat suku Papua yaitu dibedakan berdasarkan pertama adalah bahasa. Mereka menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Papua dan Austronesia, di mana bahasa ini tersebar luas dan merata di seluruh yang ada di pulau-pulau yang ada di Papua. Selanjutnya adalah sistem kepemimpinan. Nah, sistem kepemimpinan mereka juga membedakannya atau membagi menjadi dua sistem kepemimpinan, kerajaan dan juga campuran. Selanjutnya adalah sistem kepemilikan atau pembagian tanah. Nah, sistem kepemilikan atau pembagian tanah mereka juga membagikan dua sistem. Yang pertama adalah sistem kepemilikan komunal, di mana sistem kepemilikan ini berdasarkan marga besar, marga kecil, klan atau kelompok tertentu, dan juga berdasarkan kelompok atau kampung atau berdasarkan sukunya. Sedangkan berdasarkan kelompok individu merupakan pembagian atau kepemilikan tanah itu berdasarkan tentang garis keturunan. Problematika yang sering ditemukan dalam kehidupan suku bangsa anak dalam di Papua. Yang pertama adalah kesenjangan antara kelompok masyarakatnya, rendahnya penguasaan media sosial atau teknologi informasi, adanya kemiskinan, kelaparan, dan juga adanya perbedaan persepsi tentang berbagai sejarah. Itu tadi berbagai problematika yang dihadapi oleh suku bangsa anak dalam di Papua. Baiklah, itu tadi materi pertama yang saya jelaskan tentang sejarah suku bangsa yang ada di Indonesia atau suku Papua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu tentang gender dan pembangunan. Berbicara tentang gender sendiri itu berasal dari kata genus, tipe atau jenis, yang diartikan sebagai perbedaan atau diartikan sebagai bentuk tanggung jawab atau peran yang dibebankan atau diberikan kepada pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang berdasarkan pranata atau sistem sosial yang bukan pemberian Tuhan Yang Maha Esa atau bukan bersifat kuadrat. Sedangkan jenis kelamin yaitu bentuk nyata atau visual nyata yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis yang dilihat dari jenis kelaminnya ataupun genetiknya. Sedangkan kuadrat itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa kepada para hambanya dan tidak bisa diubah ataupun diganti. Itulah dinamakan dengan gender, jenis kelamin, dan kodrat. Sosialisasi peran gender. Nah, sosialisasi dari peran gender ini harus kita galangkan sedari anak itu masih kecil. Dimulai dari lingkup keluarga, dilanjutkan dengan lingkup pendidikan, guru melalui media buku-buku, pelajaran, dan juga media masyarakat, teman sebayanya, dilanjutkan dalam lingkup pekerjaan hingga mencapai media massa yang harus terus kita sosialisasikan agar semua tahu dan paham apa arti gender yang sesungguhnya, terkhususnya dalam pembangunan sekarang. Perempuan dalam pembangunan. Nah, perempuan dalam pembangunan bukan saja dipandang rendah, namun perempuan dalam pembangunan bisa membangun dan menciptakan negara Indonesia yang maju dan berkembang berkat dorongan dan bantuan dari perempuan. Gender dalam pembangunan diartikan sebagai daya maupun upaya untuk mengintegrasikan gender ke dalam pembangunan, baik itu berhubungan dengan pembangunan, perencanaan, penentuan, pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi, hingga monitoring. Ketimpangan gender dari berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam politik, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hukum. Ketimpangan ini merupakan ketidaksetaraan antara peran yang dibebankan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nah, ketidaksetaraan ini adanya atau terciptanya karena kurangnya kontrol atas penetapan dan penerapan bagaimana fungsi-fungsi atau peran-peran yang harus dibebankan kepada gender tersebut, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Yang itu adalah rekonstruksi gender dalam global. Nah, rekonstruksi sendiri diartikan sebagai pengembalian di mana tempat seharusnya diletakkan hal tersebut. Nah, pengembalian dalam global ini merupakan pengendalian bagaimana peran seharusnya antara gender, baik itu laki-laki dan perempuan dalam bidang pembangunan, di mana harus terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa menitik beratkan antara perbedaan jenis kelamin yang mengatur. Karena baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka bisa melakukan hal yang sama, bisa berjalan beriringan, bisa bersinergis yang sama dalam bidang pembangunan tanpa dibatasi dengan kata kamu perempuan ataupun kamu laki-laki. Karena baik laki-laki maupun perempuan bisa menciptakan negara yang demokratis, maju, dan berkembang selagi individu tersebut memiliki kemauan, daya, upaya untuk mengembangkan suatu bangsa dan negara. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Itu tadi penjelasan saya tentang dua materi, yaitu tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia atau suku Papua, dan selanjutnya yaitu ada tentang gender dalam pembangunan. Saya harap teman-teman bisa mengerti penjelasan yang telah saya sampaikan, dan teman-teman bisa mengerti apa sih keberagaman yang ada di suku Papua, dan bagaimana juga perbedaan antara gender, jenis kelamin, dan juga kodrat, di mana hal tersebut memiliki perbedaan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.